Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Walaupun dalam keadaan pandemi ini kita tetap semangat belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa dipertemukan walaupun dalam jarak jauh dan dalam online seperti ini. Salawat serta salam tak lupa kita selalu berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bela Anda semua, barakallahu fikum untuk antum semua karena sudah menjadi kelas 8. Nah, sudah menjadi kakak kelas ataupun abang kelas dari adik antum besok di kelas 7. Nah, Ustadz di sini akan memperkenalkan diri. Kenapa? Karena Ustadz ada mengejar di kelas antum. Nama Ustadz, ya Ustadz mungkin udah ada yang kenal ya, tapi Ustadz akan memperkenalkan diri secara lebih rinci. Nah, nama Ustadz adalah Rendra Adi Setiawan SPD. Ya, nama Ustadz Rendra Adi Setiawan SPD. Ustadz lahir di Pangkalan Kasai, tanggal 20 September 1996. Alhamdulillah Ustadz selesai S1 Pendidikan Matematika di UIN Suska Riau, selesai pada tahun 2018. Alhamdulillah ya. Nah, Ustadz dipercaya menjadi guru mata pelajaran matematika untuk antum semua kelas 8A dan 8B. Nah, jadi yang akan mengajar antum matematika adalah Ustadz. Nah, jadi antum kalau belajar sama Ustadz harus semangat. Kenapa? Karena Ustadz menyukai orang-orang yang semangat. Nah, kalau kita nanti akan bertemu di kelas, kalau kita belajar, Ustadz akan sering ataupun Ustadz akan memberikan games-games menarik untuk antum semua supaya tidak suntuk belajarnya. Oke? Jadi siapa nama Ustadz tadi? Silakan panggil saja nama Ustadz Ustadz Rendra. Ya, Ustadz Rendra. Jangan panggil Ustadz Awan. Enak nanti dipanggil. Awan tuh rasanya pergi-pergi aja. Jadi panggil nama Ustadz Rendra. Oke? Jadi selamat belajar matematika bersama Ustadz. Semoga antum bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan dengan cara antum itu semangat dan antum luruskan niat untuk belajar yang baik. Siapapun gurunya insya Allah akan antum serap. Nah, semoga dengan Ustadz bisa membantu antum semua dan antum bisa suka dengan matematika. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja. Nah, video ini nanti akan Ustadz share. Nah, antum boleh ini akan Ustadz share di YouTube. Mungkin antum bisa like, ya antum like, dan antum bisa juga subscribe. Oke? Nah, ini hanya untuk konten pribadi Ustadz, tidak Ustadz publikasikan. Jadi, like and subscribe ini nantinya akan penyemangat Ustadz membuat video-video berikutnya untuk antum selama pandemi. Bisa dipahami? Cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bela Anda, seperti yang Ustadz sudah perkenalkan bahwasanya Ustadz mengajar antum pada mata pelajaran matematika. Nah, antum harus semangat belajar matematika walaupun dalam jarak jauh. Nah, di semester ini antum sebelum itu akan Ustadz ucapkan barakallah untuk antum semua karena telah berhasil naik ke kelas 2 menjadi abang tingkat untuk adik-adik antum kelas 7 besok. Nah, untuk kelas 8 ini antum akan mempelajari matematika sebanyak 5 bab. Untuk bab pertama ini antum mempelajari tentang pola bilangan. Apa? Pola bilangan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pola bilangan, Ustadz ingin memberitahukan dulu kontrak belajar kita selama belajar matematika di daring selama pembelajaran matematika online ya. Yang pertama antum harus luruskan niat dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Antum harus meluruskan niat hanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa sebelum memulai pelajaran agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antum harus disiplin dan menggunakan baju seragam. Nah,
Kenapa? Antum harus tepat waktu. Nah, ini dia disiplin. Antum harus disiplin terhadap waktu dan tugas. Kemudian antum juga harus menggunakan baju seragam sesuai dengan hari yang telah kita tentukan. Berikutnya, nah, Ustadz sudah memberikan modul di Telegram kalian. Silakan di-download dan juga kalau bisa di-print out. Kenapa? Karena antum selama melihat video ini antum harus membawa dan melihat modul yang telah Ustadz berikan. Ya, jadi kalau bisa di print out biar gampang antum belajarnya. Berikutnya, saat Zoom meeting absensi, kamera antum pastikan selalu hidup. Nah, jika antum ingin mematikan kamera atau ingin izin, silakan angkat tangannya dulu, izin ke Ustadz, baru antum bisa keluar dari Zoom ataupun mematikan kameranya. Berikutnya, antum harus tertib dan aktif dalam belajar. Nah, kalau antum tertib dan aktif dalam belajar, nah, insya Allah akan ada nilai tambahan untuk antum. Nah, ini adalah nilai positif untuk antum. Yang terakhir adalah karena sudah ada berdoa sebelum, maka setelah selesai pembelajaran kita juga harus berdoa agar pembelajaran kita mendapat berkah dan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah sebelum masuk pembelajaran coba antum lihat. Nah, di sini ada sebuah ataupun kejadian, ini adalah sunset ya, matahari terbenam. Nah, ini adalah matahari terbenam. Coba antum berpikir, pernahkah antum berpikir kira-kira matahari terbenam dan terbit ini memiliki waktu yang sama atau tidak ya? Nah, pernah nggak antum berpikir kira-kira waktunya berbeda atau tidak untuk matahari terbit ini? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 9, nah di sini juga ada diberitahukan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, dialah Tuhan yang mengatur tempat terbit dan tempat terbenam. Tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Ini Quran surat Al-Muzammil ayat 9. Ini menyatakan bahwasanya terbit dan terbenamnya matahari sudah diatur sedemikian rupa, berarti sudah teratur. Nah, ini dia teratur, ini kata kunci kita ya. Pola bilangan itu adalah teratur, ini kata kunci kita. Jadi matematika itu juga berguna untuk kehidupan, terutama pada matahari terbit dan terbenam. Nah, jika ada gerhana matahari itu bisa dihitung menggunakan pola bilangan tadi. Nah, disinilah matematika berguna untuk semua mata pelajaran. Nah, coba antum pikirkan, kira-kira kalau membahas matahari ini mata pelajaran apa ya? Ayo, mata pelajaran apa? Ya, membahas tentang mata pelajaran astronomi. Jadi jika antum ingin masuk kuliah astronomi, antum harus bisa mempelajari matematika. Inilah gunanya matematika untuk ilmu yang lain. Nah, berikutnya, nah dalam penelitian yang diteliti oleh Abdul Sakir tahun 2006, tahukah antum? Nah, yang judul penelitian itu adalah pola matematika pada surat Al-As, Al-Kautsar dan An-Nas. Nah, jika antum ingin melihat beritanya, antum silakan lihat ini ada sumbernya di modul juga ada Ustaz berikan. Nah, dalam surat ini Ustaz mengambil surat Al-Kautsar ya, ayat 1 sampai 3. Ditemukan bahwasanya ada dua pola. Pola pertama coba antum lihat. Ternyata pada nomor surat, jumlah ayat, jumlah huruf penyusun nama surat, jumlah huruf per ayat, jumlah huruf pada surat dan nilai numerik per ayat, kemudian totalnya merupakan kelipatan 3. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata matematika itu sudah disusun juga oleh Al-Quran. Nah, ini dia ya, kaitannya Al-Quran dengan matematika. Kelipatan 3 itu berapa? 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, fenomena kedua, jika kita membuat susunan bilangan dari bilangan nomor ayat, jumlah huruf, dan nilai numerik, ternyata juga merupakan kelipatan 3. Masya Allah, luar biasa sekali Ananda ya. Nah, jika antum ingin mencoba, antum buktikan apakah benar dia merupakan kelipatan 3. Ini Masya Allah sekali nih Ananda. Nah, berikutnya inilah kita masuk kepada pola bilangan. Nah, sebelum kita masuk pola bilangan, Ustadz ingin berikan kalian latihan terlebih dahulu. Nah, apa latihannya? Yang pertama, antum harus sediakan dulu satu kotak korek kayu, atau juga bisa sapu lidi, atau bisa juga kayu lurus atau ranting. Pokoknya harus lurus, rapi ya. Kalau nggak kayu lidi, bagusnya kalau korek kayu adalah sapu lidi. Nah, yang kedua, antum susun korek kayu tadi dan sapu lidi tadi menjadi sebuah gambar. Nah, seperti apa gambarnya Ustadz? Nah, coba kita lihat. Nah, susunan pertama, gambar pertama antum harus susun menjadi seperti ini. Nah, menjadi ada sebuah persegi dengan 4 buah korek kayu. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian antum susun di bagian kedua.
Nah, menjadi seperti ini. Nah, kemudian antum susun menjadi bagian ketiga dan keempat. Nah, ini tugas antum ya. Jadi antum cari korek kayu ataupun lidi, antum buat dia menjadi susunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian yang ketiganya, setelah antum buat susunannya, antum hitung kira-kira untuk susunan pertama ataupun kotak pertama itu membutuhkan berapa banyak korek kayu ataupun sapu lidi. Nah, coba antum lihat. Untuk pertama ada 1, 2, 3, 4. Ternyata butuh 4 korek kayu untuk susunan pertama. Sampai susunan keempat, kira-kira berapa korek kayu yang dibutuhkan? Nah, contoh korek kayu keduanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 ternyata korek kayu yang dibutuhkan. Nah, nanti hasilnya antum buat seperti tabel ini. Nah, susunan pertama ternyata membutuhkan 4 korek kayu. Susunan kedua berapa korek kayu? Susunan ketiga juga berapa korek kayu? Susunan keempat juga berapa korek kayu? Nanti setelah pembelajaran ini antum tangkap, antum buat latihan ini boleh di kertas lembar, boleh juga di file ya, boleh file Word ataupun Excel ataupun PPT. Intinya antum foto ataupun antum kirim ke Ustadz, boleh melalui via email ataupun via WhatsApp Ustadz. Nanti akan Ustadz kirim WhatsAppnya. Nah, nanti antum buat kesimpulan ya dari yang antum buat ini. Antum buat kesimpulan sesuai dengan yang akan kita pelajari berikut ini. Oke? Paham tum? Paham. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Apa itu pola bilangan? Nah, pola. Yang pertama, pola bilangan itu ada 2 kata, pola dan bilangan. Pertama kita lihat pola. Ternyata pola itu adalah merupakan suatu bentuk keteraturan. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Matahari itu terbenam itu adalah teratur. Makanya pola ini adalah suatu bentuk keteraturan. Jadi yang teratur itu kita sebut dengan pola. Pola makan misalnya, jadi makan yang teratur. Pola tidur, jam berapa kita harus tidur yang baik, yang betul. Jam berapa kita harus bangun. Jangan antum tidur jam-jam 3 subuh. Kalau antum tahajud boleh. Ini antum jam 3 subuh ternyata main game. Nah, kan luar biasa antum tuh. Nah, berikutnya ada bilangan. Nah, seperti yang antum tahu kelas 7 kemarin, bilangan itu apa? Bentuk pengukuran dan sering kita simbolkan dengan angka-angka. Inilah dia bilangan. Jadi apa itu pola bilangan Ustadz? Ternyata pola bilangan itu adalah susunan bilangan ataupun angka yang berurut dan memiliki keteraturan. Jadi angkanya itu berurut dan memiliki keteraturan. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Nah, ini berurut. Urutan itu apa? Ternyata ada angka yang terurut. Angka 2, angka 6, angka 10, dan angka 14. Apakah dia pola Ustadz? Dari mana kita tahu dia pola? Kita lihat dari angka ke 2 ke 6 ini berapa, 6 ke 10 ini berapa, 10 ke 14 ini berapa. Barulah kita tahu itu merupakan pola. Teratur nggak dia polanya? Kita lihat. Ternyata ini merupakan sebuah pola. Kenapa? Dia teratur, memiliki selisih sebanyak 4. 2 ke 6 ternyata dia bertambah 4. 6 ke 10 juga bertambah 4. 10 ke 14 juga bertambah 4. Berarti setelah angka 14 ini berapa? Berarti 14 tambah 4 sama dengan 18. Inilah kita sebut dengan pola bilangan. Dia memiliki keteraturan, ya. Paham ya? Lanjut. Nah, kita usah beri contoh ya. Contoh yang pertama nih, coba antum lihat. Tentukan 2 bilangan berikutnya dari pola bilangan berikut. Nah, coba antum lihat. Ada 40, 37, 34, dan 31. Kira-kira berapa 2 bilangan berikutnya Ustadz? Coba kita lihat. Pertama, ini dia. Kita lihat kira-kira berapa dari 40 ke 37, 37 ke 34, 34 ke 31. Ada yang bisa? Nah, ternyata 40 ke 37 itu adalah berkurang 3. Betul sekali. Coba antum lihat. Nah, 40 ke 37 ini ternyata polanya berapa? Berkurang 3 dia. Berkurang 3 jadi 37. 37 berkurang lagi 3 menjadi 34. 34 berkurang lagi 3 menjadi 31. Kira-kira berapa pola berikutnya? Kalau dia berkurang 3, betul sekali. Pola berikutnya adalah 28. Nah, berapa bilangan berikutnya? Kalau dia juga berkurang 3, ternyata coba kita lihat, ternyata dia berkurang 3 juga. Berarti pola berikutnya adalah 25. Jadi 2 bilangan berikutnya berapa tadi? Betul, 2 bilangan berikutnya adalah 28 dan 25. Ini ya, ini dia pola bilangan. Ternyata dia polanya adalah nilainya berkurang 3. Ini dia polanya. Polanya berkurang 3. Kita lihat contoh kedua. Ini dia. Ada tentukan 2 bilangan berikutnya dari pola bilangan berikutnya. Coba antum lihat.
Ada angka 2, 3, 6, 11. Coba ayo siapa yang bisa. Ini harus berpikir kritis kita ya Ananda ya. Antum harus tahu. Inilah pola. Pola berapa yang terbentuk Ustaz? Kita lihat. Ternyata 2 ke 3, 3 ke 6, 6, 11 itu adalah bertambah bilangan ganjil. 2 ke 3 ternyata bertambah 1. 3 ke 6 bertambah 3. 6 ke 5 bertambah 5. Tandanya apa polanya? Setiap bilangan seterusnya ditambah dengan bilangan ganjil. Berapa bilangan ganjil? 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini dia. Yang pertama ternyata bilangan yang pertama kita tambah 1. Bilangan kedua kita tambah 3. Bilangan ketiga kita tambah 5. Bilangan keempat otomatis dia kita tambah 7. Jadi berapa angkanya? Ternyata adalah 18. Ya. Berikutnya ternyata dia setelah bertambah 7 bertambah 9. Betul sekali. Setelah bertambah 7 dia bertambah 9 sehingga menjadi 27. Maka dua bilangan berikutnya adalah bilangan 18 dan bilangan 27. Bagaimana? Sudah paham antum semua? Nah, jika ada yang tidak antum pahami, silakan nanti tanyakan ke Ustadz. Ustadz, bagaimana sih pola yang sebenarnya? Inilah pola. Jadi pola itu adalah bentuk keteraturan. Bagaimana yang teratur? Ini dia yang teratur tadi. Teratur dia setiap bilangan berkurang 3. Ini juga teratur dia setiap bilangan bertambah dengan bilangan ganjil. Atau juga mungkin setiap bilangan bertambah 4, berkurang 5. Itu dia. Itu yang namanya disebut teratur. Setiap perubahannya memiliki aturan yang khusus. Oke. Nah, itu saja yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Dan jangan lupa latihannya tadi ya. Itu membuat yang sapu lidi sama korek api tadi atau korek api tadi. Antum tinggal lengkapi tabelnya. Boleh antum tulis ataupun antum foto pengerjaannya dan kirimkan ke WA Ustadz. Nah, nanti akan Ustadz kirimkan WA ataupun email Ustadz. Jika antum sudah mengirimkan boleh konfirmasi. Oke, semangat untuk antum semua. Semoga kita dapat bertemu kembali secara tatap muka sehingga Ustadz bisa mengajarkan lebih bagus lagi ke kalian. Nah, Ustadz harapkan kalian pasti semangat kalau Ustadz yang ngajar. Oke? Nah, kalau Ustadz yang ngajar langsung, Ustadz akan kasih games. Tapi kalau sekarang susah Ustadz buat gamesnya. Jadi antum pelajari, semoga ini bisa menghibur antum dan memudahkan antum untuk belajar ya. Dan modulnya jangan lupa dibaca. Latihan yang ada di modul boleh antum kerjakan sendiri. Jika antum kerjakan, antum ingin bertanya apakah benar atau tidak pengerjaannya, silakan langsung chat Ustadz. Chat Ustadz secara pribadi. Oke? Tanyakan Ustadz, benar nggak pekerjaan ana gitu. Oke? Silakan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.